Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza. Saya dari Prodi S1 Akuntansi semester 2 dengan nomor absen 23 NIM 242921036. Di sini saya akan menjelaskan kembali lab akuntansi pertemuan ke-8 materi 7. Mohon izin Bapak, di sini saya akan menjelaskan dua soal P11 3A dan P11 4A. Dengan diartinya aja langsung. P11 3 itu akun ekuitas Terrell SE pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebagai berikut. Modal saham preferensi 9% per 50 euro kumulatif. Nah, harga 10.000 saham resmi. Modal saham biasa itu nilai nominalnya 1 euro start value, terus 2 jutanya saham resmi. Bagikan premium bagikan premium biasa itu 1.450.000, laba ditahan itu 1.816.000, saham treasury biasa itu 20.000 lembar saham. Selama tahun 2017, perusahaan mengalami transaksi dan peristiwa berikut yang berkaitan dengan ekuitasnya. Nah, sini 1 Februari dia menerbitkan 30.000 saham biasa seharga 120.000 euro. Tanggal 14 April menjual 9.000 saham treasury biasa seharga 42.000 euro. Tanggal 3 September, dia menerbitkan 7.000 saham biasa untuk paten senilai 32.000 euro. 10 November membeli 1.000 saham biasa untuk treasury dengan biaya 6.000 euro. 31 Desember, dia menetapkan bahwa laba bersih untuk tahun tersebut adalah 452.000 euro. Tidak ada dividen yang diumumkan selama tahun tersebut. Nah, instruksinya itu jurnalkan transaksi dan entry penutup untuk laba bersih. Yang B, masukkan saldo awal pada akun dan posting entry jual jurnal ke akun ekuitas. Gunakan D5 sebagai preferensi posting. Yang C itu siapkan bagian ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk pengungkapan dividen preference yang tertunggak. Nah, di sini ya soalnya. Oke, di sini kita langsung aja. Kita tulis dulu yang diketahui share capital berapa, biar nggak bingung. Nah, A langsung kita buatlah jurnal untuk transaksi yang terjadi dan jurnal penutupan untuk laba bersih. Dia 1 Februari 2017 itu dia ada cash 120.000 itu dari soal. Nah, dari soal ya. Kreditnya ordinarnya 30.000. Nah, tinggal 90.000 dapat dari 120 ini dikurang 30.000. 30-nya itu dari soal juga. Start value itu kan satu ini. Nah, dia menerbitkan 30.000, cash itu 42.000. Share premium itu dia bentar. Maaf. Ada yang kurang. Maaf. Ya, cash itu 42.000. Terus yang ininya itu 22.500. Nantinya 22.000. Nah, dapat dari mana 22.500? 22.500 itu didapat dari yang ini nih, treasury share ini 50. Nah, terus kali dengan ini 250 terus dikali dengan 100, jadi 22.500 dikali dengan 100 hasilnya segini. Nah, hasil 9.500 ini 42.000 ini dikurang dengan 22.500 jadi hasilnya 19.500. Oke, lanjut. Nah, ini diketahuinya dulu, tulis 9.000 harga jualnya di 42.000, harga nominal itu 3, terus patennya itu 32.000 ya kan. Terus ini 7.000, 32.000 yang dari yang tadi yang di atas itu.
Nah, dari soal 32.000. Terus share kapitalnya 7.000. Dapat dari mana share kapital 7.000? Itu dia dapat dari nih. Dari sini dikali L55. Jadi 7.000 dikali 1 yang ini. Ini kali ini untuk mendapatkan hasil segini. Nah, 25.000 ini 32.000 dikurang 7.000 sama dengan 25.000. Nah, terus abis itu nih share capital ini sama dengan. Nah, ini perhitungannya bisa dilihat. Terus ada 10 November itu share ordinary-nya itu 6.000, cash-nya 6.000 itu dari soal. Dari soal November 10 ya. Terus closingnya itu dia diminta 452.000. Jadi tinggal kita tulis income summary-nya itu 452, detail net earning 452.000. Untuk nominalnya itu dari soal. Nah, ini disuruh B itu masukkan saldo awal ke dalam akun-akun dan lakukan posting pemindahan bukuan jurnal-jurnal transaksi ke akun ekuitas. Gunakan kode referensi J5 untuk setiap posting. Nah, kita tulis dulu. Jadi tuh beginning balance itu dari soal ngeracanya dari awal ya. Ini yang dari awal nih awal. Nah, J5 ini untuk akun atau jurnal yang kita tadi buat. Tapi kalian kelompokin aja masing-masing di capital ordinary atau preference atau share premium return earning tinggal masukin aja sambil diurutin dilihat jurnal yang udah ada dari soalnya. Setelah itu yang C, susun bagian ekuitas per 31 Desember 2017 termasuk pengungkapan dividen preferen yang tertunda belum dibayar dari periode sebelumnya. Nah, equity-nya itu kita lihat dulu ini 400.000, 1.037.000, 100.000, ordinary 1.500, 2.268.000. Ada nanya, ini dapat dari mana? Nih, kalau share capital ordinary itu dilihat dari sini. Pokoknya ini setelah habis dari sini, ini kan ini ada 3 ya. Kalian tambahin aja, per kelompoknya itu ditambahin untuk dimasukkan ke sini masing-masing. Nah, jadinya itu setelah dijumlah semuanya 5.356.000. Nah, the preference dividend RS-nya itu jumlah saham berada itu 8.000. Part value itu 50, tingkat dividen preferen itu 9%. Nah, dividen per tahun itu tinggal 8.000 dikali 50 euro dikali 9% sama dengan 36.000. Dividen itu pada saham preferen berjumlah 36.000. Dividen ini belum dicatat sebagai secara resmi, diumumkannya deklarat. Oke, lanjut di nomor 11.4a itu. Sparta itu ada pada tanggal 1 Januari 2017, Prasat SPA memiliki akun ekuitas berikut. Modal saham biasa itu nilai nominal 25 euro, sebesar 48 lembar, saham terbit yang beredar. Itu jadi jumlah itu 1.200.000 euro. Bagikan premium biasa itu 200.000. Laba ditahan itu 600.000. Selama tahun tersebut transaksi berikut terjadi 1 Februari mendeklarasikan dividen tunai sebesar 1 euro per saham kepada pemegang saham yang tercatat pada 15 Februari dibayarkan pada 1 Maret. 1 Maretnya itu membayar dividen yang diumumkan pada bulan Februari. 1 April mengumumkan pembagian saham 5 untuk 1 sebelum pembagian harga pasar per saham adalah 36 euro. 1 Juli mendeklarasikan dividen saham sebesar 10% kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 15 Juli yang akan didistribusikan pada tanggal 31 Juli. Pada tanggal 1 Juli harga pasar adalah 7 euro per saham. Nah, 31 Juli itu dia menerbitkan saham untuk dividen saham. Yang 1 Desember mendeklarasikan dividen sebesar 0,40 euro per saham kepada pemegang saham tercatat pada tanggal 15 Desember dibayarkan pada tanggal 5 Januari 2018. 31 itu dia menetapkan bahwa laba bersih pada tahun tersebut ada 350.000 euro.
Nah, instruksinya itu yang pertama, buatlah jurnal transaksi dan entry penutup untuk laba bersih dan dividen. Yang B itu masukkan saldo awal dan posting entry tersebut ke akun ekuitas. Nah, catatannya itu buka akun ekuitas tambahan sesuai kebutuhan. Yang C, siapkan bagian ekuitas pada tanggal 31 Desember. Oke, lanjut. Di sini kita tes dulu yang diketahuinya. Share capital ordinary-nya itu 1.200.000, share premiumnya itu 200.000, retained earning atau laba ditahan itu 16.000. Yang pertama itu kita disuruh buatlah jurnal transaksi di atas dan buat jurnal entry penutupan untuk laba bersih dan dividen. Diketahui saldo nilai itu kan 48.000. Nah, declared itu 1 euro. Nah, 1 Februari itu dia diumumkan dividen tunai sebesar 1 euro per saham untuk pemegang. Jadi 48.000 ini dikali dengan 1 euro sama dengan 48.000 euro. Untuk nama akunnya itu dividen sama dividen payable karena dia utang, masih ngutang kan, utangnya belum berkurang jadi masih tetap di kredit, masih diumumkan. Nah, dividen payable bertambah karena perusahaan punya utang dividen kepada pemegang saham nominal sama seperti retained earning yaitu 48.000. 1 Maret itu pembayaran dividen tunai untuk Februari. Jadi dia bayar nih di 1 Maret. Jadi dividen payable-nya itu di debit karena dia sudah membayar. Jadi akun utangnya itu harus dikurangkan sebesar 48.000 euro. Karena kita membayar, otomatis kita mengeluarkan uang cash kita sebesar 48.000 juga. Itu di kredit karena kita mengeluarkan cash. Nah, tanggal 1 April tidak ada jurnal karena tidak ada transaksi keuangan. Stock split ini juga tidak merubah total ekuitas yang hanya merubah nilai nominal dan jumlah saham. Nah, untuk stock split atau pemilihan saham ada tindakan korporasi yang membagi setiap saham menjadi lebih banyak saham. Nah, dalam saham ini ada 5 for 1 stock split, berarti setiap satu saham lama menjadi 5 saham baru. Jumlah saham beredar meningkat 5 kali lipat. Nah, sebelum split itu hasilnya saham yang beredar itu kan 48.000 per saham, per value itu 25 euro. Nah, total nominal itu 48.000 dikali 25 sama dengan 1.200.000. Nah, sesudah split itu saham yang beredar kan 48.000 dikali 5 sama dengan 240.000 per saham. 25 dibagi 5 euro sama dengan 5. Nah, total nominal value 240.000 dikali 5 itu 1.200.000. Ternyata sama. Nah, jadi total nilai modal saham tidak berubah, hanya jumlah saham yang beredar dapat value saja yang berubah. Jumlah saham yang beredar itu dibagi naik menjadi 240.000 per share. Jika sebelum split harga pasar saham adalah 36 euro, maka setelah split 36 euro dibagi 5 sama dengan 7,20 euro per saham secara teoritis, karena total nilai kepemilikan tidak berubah, hanya dibagi ke lebih banyak saham. Nah, tanggal 1 Juli itu dia diumumkan dividen saham sebesar 10% untuk pemegang saham yang tercatat pada 15 Juli yang akan didistribusikan pada tanggal 31 Juli. Pada tanggal 1 Juli, harga pasar saham itu adalah 7 euro per saham. Jadi kita tulis dulu yang diketahui itu dividen sahamnya itu 10%, harga pasar saham itu 7, value saham setelah split itu 5, jumlah saham dividen itu 24.000 euro. Nah, 1 Juli itu kita tulis retained earning itu sebesar 68.000 euro. Nah, untuk caranya untuk mencarinya itu 24.000 ini di ini dikali dengan ini 24 dikali 7 sama dengan 168.000. Dan bagaimana untuk mencari ini? 24.000 dikali dengan 4 value, jadi 120.000. Nah, share premium itu selisih dari TNI dikurang share capital itu 48.000. Nah, 31 Juli saham untuk dividen saham diterbitkan. Untuk tanggal 31 Juli ini tidak ada jurnal tambahan karena sudah dijurnal pada saat dideklarasi 1 Juli. Jumlah saham beredar kini menjadi 264.000 saham. Jumlah saham beredar ditambah jumlah saham dividen 240.000 ditambah 24.000 sama dengan 264.000. Nah, 1 Desember itu diumumkan dividen tunai sebesar 0,40 per saham untuk pemegang saham yang tercatat pada 15 Desember dan akan dibayarkan pada 5 Januari 2018. Diketahui dividen tunai per saham itu kan 0,40. Nah, jumlah saham beredar pada saat ini itu 264.000.
Nah, ini 3 kali 0,40 ini dikali dengan 264.000 sama dengan 105.600 euro. Jadi akunnya retensinya sama dividen payable. Nah, 31 Desember itu ditentukan bahwa laba besi untuk tahun ini adalah 350.000. Diketahui laba besi itu 350.000. Laba besi ini dipindah ke retained earning. Jadi dipindahkan yang summary-nya itu 350.000, retained earning itu 350.000. Nah, ini untuk B-nya. B itu masukkan saldo awal dan poskan semua entry ke akun ekuitas. Nah, catatan buka akun ekuitas tambahan jika diperlukan. Nah, tabelnya itu yang pertama sesuai kelompok aja, share capital ordinary, ada share premium, retained earnings 1.200.000 tambah 120.000, ini di transaksi 31 Juli, 1.320.000 ditambah. Nah, share premium itu ini dari yang soalnya itu dia 200.000 udah dikasih tahu, ditambah dengan transaksi di tanggal 1 Juli 48.000 jadi 248.000. Retained earning di awalnya 600.000 karena ada transaksi di bulan Februari, Juli, Desember, dan net income jadi semuanya 628.400. Nah, yang C itu susun bagian ekuitas modal sendiri per 31 Desember. Share capital yang 25 euro per value 264.000 shares itu 6.600. Nah, share ordinary-nya itu slip retained earning 28.400. Nah, ini share capital itu dikurangi ordinary 264.000 saham dikali 25 euro nominalnya itu 6.600.000. Ini mencakup saham awal itu 48.000 dikali 5 sedang 240.000 saham setelah split dan 24.000 saham dari dividen saham 10%. Cara perhitungannya itu yang kedua itu ada share premium dikurang ordinary karena saham baru dan dividen ditentukan bahwa nilai nominal 7 euro itu lebih kecil dibanding 25 euro. Perusahaan tidak bisa secara legal menjual saham di bawah nilai nominal dikurang sehingga tidak ada share premium yang dicatat, maka saldonya dianggap 0 euro. Jadi kenapa ini di-slip? Karena dia tidak ada. Karena dia dijual saham itu di bawah nilai nominal. Jadi tidak ada share premium yang dicatat. Nah, retained earning itu retained earning awal tahun dikurang dividen tunai Februari sampai Desember. 600.000 dikurang 48.000 dikurang 105.000 sama dengan 446.400. Lalu kita hitung terlebih dahulu dividen sahamnya itu 24.000 dikali 17 sama dengan 168.000 ditambah laba bersih 350.000. Nah, tinggal saldo akhirnya itu 446.400 dikali 168.000 ditambah 350.000 sama dengan 628.400. Jadi totalnya itu di jawaban C itu 628.400 dari perhitungan ini. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf Pak kalau ada kesalahan atau cara bicara saya yang berlibat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.